Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini saya, Selen Anggunan ini, dan juga teman-teman saya, Tahra Safa dan Asifa Amelia, akan mempresentasikan pitch decks dari kelompok kami, yaitu gantungan kunci craft. Untuk waktunya kurang lebih sekitar 15 menit. Baik, kita mulai saja. Jadi, bisnis kita ini bertema tentang gantungan kunci homemade yang berkualitas tinggi dengan fokus pada kustomisasi desain, estetika modern, dan juga fungsionalitas tambahan. Nah, di sini kami hadir untuk memenuhi kebutuhan anak muda, komunitas, dan juga korporat yang mencari aksesoris, personal maupun media promosi yang unik, tahan lama, dan juga fungsional. Nah, kenapa kita memilih bisnis ini? Karena gantungan kunci di pasaran itu desainnya cenderung monoton dan juga mudah rusak, serta sulit mencari tempat yang menerima pesanan custom dalam jumlah satuan. Biasanya itu diproduksinya massal. Nah, apa yang akan kita buat untuk bisnis kita? Jadi kita akan membuat gantungan kunci custom premium, kualitas premium dengan akrilik tebal atau kokoh yang bebas didesain sendiri untuk kebutuhan personal, komunitas, maupun souvenir event. Nah, bagaimana kita memasarkannya? Itu dengan via WhatsApp atau Instagram dengan sistem cetak sesuai dengan pesanan atau print on demand, melayani pemberian satuan maupun grosir. Nah, di sini kita ada masalah atau problem opportunity dari bisnis kita. Pertama itu ada konteks. Konteksnya itu anak muda, komunitas, panitia event, yang sering membutuhkan gantungan kunci sebagai penanda barang bawaan atau media souvenir. Yang kedua itu ada problem atau masalah. Gantungan kunci di pasaran desainnya monoton, kualitas bahan yang mudah rusak, sulit menemukan vendor yang mau menerima pesanan custom satuan, dan customer yang kita ambil adalah remaja atau mahasiswa dari rentang usia 15 sampai 25 tahun, kolektor merchandise, serta panitia acara kampus atau organisasi. Lalu ada emotional impact, yaitu pembeli merasa bosan dengan produk yang pasaran dan ada rasa cemas barang bawaan seperti kunci atau tas tertukar karena tidak ada penanda yang khas. Lalu ada quantifiable impact, yaitu permintaan terhadap produk merchandise custom terus meningkat, di mana mayoritas anak muda menggunakan ganci sebagai aksesoris harian pada tas dan kunci kendaraan mereka. Lalu ada alternatif dan shortcoming, yaitu membeli ganci grosiran murah atau kualitas buruk dengan desain pasaran atau memesan di luar kota, itu ongkirnya cenderung lebih mahal dan harus order dalam jumlah banyak. Lalu selanjutnya ada problem interview dan survey result, di mana dari temuan wawancara kami ini 90 responden kesulitan menemukan souvenir atau aksesoris yang benar-benar personal dan juga unik. Lalu 80% responden menyatakan produk gantungan kunci yang tersedia di pasaran cenderung memiliki desain yang seragam dan kurang mempresentasikan identitas pribadi. Lalu 70% responden tertarik pada produk handmade karena dianggap lebih eksklusif dan memiliki nilai emosional yang lebih tinggi dibandingkan produk massal. Lalu 85% responden bersedia membeli gantungan kunci yang dapat dikustomisasi dengan nama, karakter, foto, atau desain pribadi. Lalu wawancara dilakukan secara langsung dan daring kepada mahasiswa pelajar serta pekerja muda yang sering membeli hadiah atau aksesoris personal. Lalu ada market size estimation, diambil dari BPS 2003, Statista 2023, Goodstat 2023, Hootsuite 2023, dan data internal dan hasil wawancara yang telah kita lakukan. Gantungan kunci custom handmade, yaitu dari akrilik atau string paper. Di target pasarnya itu kita ada remaja hingga dewasa rentang usia 15-30 tahun yang menyukai produk custom, merchandise random, hadiah personal, dan aksesori handmade. Lalu total addressable market kita atau TAM kita adalah seluruh pasar potensial produk custom dan aksesori personal di Indonesia, yaitu di 13 juta calon konsumen. Populasinya sama seperti tadi, 15-30 tahun. Indonesia 65 juta orang, diasumsikan 20% memiliki minat terhadap produk custom dan juga merchandise. Lalu ada SAM atau Serviceable Available Market, yaitu pasaran dapat dijangkau melalui media sosial dan marketplace di 500.000 calon konsumen. Fokus wilayahnya di DKI Jakarta dan juga kota-kota besar lainnya. Estimasi target yang aktif berbelanja online dan tertarik pada produk custom. Lalu ada SOM atau Serviceable Obtainable Market, yaitu target pasar realistis pada tahun pertama. Pelanggan pada tahun pertama estimasinya ada 600-800 customer, yaitu 0,12% dari SAM tadi. Target penjualannya itu 100 gantungan kunci per bulan, 1.200 unit per tahun, dan estimasi pelanggan unik 600-800 orang per tahun. Nah, di sini ada visualisasinya.
Saham dan somnya, saham itu 13 orang sampai 500.000 orang dan som 600 sampai 800 customer. Lalu pasar produk custom dan merchandise personal di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya tren personalisasi dan budaya fandom dengan fokus pada kualitas handmade dan personalisasi tinggi. Bisnis kita ini menargetkan pertumbuhan bertahap dan jangkauan besar yang lebih luas di masa depan. Kita di sini ada customer persona dari Ganci Craft. Di sini bernama Nadia, mahasiswi dan juga pecinta K-pop. Untuk usianya itu 20 tahun, pekerjaannya mahasiswi semester 4, lokasinya di Surabaya, Jawa Timur. Untuk minat dari customer persona kita ini, yaitu pecinta K-pop, terus juga anime, journaling, dan juga koleksi aksesoris lucu. Untuk perilaku belanja dari si Nadia ini, belanjanya berbasis online, bisa 2-3 kali per bulan. Untuk platform aktifnya itu, dia menggunakan Instagram, TikTok, dan juga Shopee. Nah, di sini ada sedikit tentang customer persona kita. Jadi si Nadia ini itu mahasiswi yang aktif, kreatif dan juga ekspresif. Dia juga suka mengoleksi barang-barang lucu dan juga personal, terutama kayak merchandise idol dan juga aksesoris handmade. Nadia ini juga senang memberikan hadiah yang berkesan untuk teman dan orang tuanya tersayang. Untuk masalah dan kendalanya, yang pertama produk gantungan kunci di pasaran, desainnya sering pasaran dan juga kurang personal. Bahannya itu plastik atau akrilik, terasa biasa dan juga kurang menarik. Terus juga dia ini sulit menemukan produk yang benar-benar handmade dan detailnya bagus. Untuk pengirimannya itu lama atau enggak sesuai ekspektasi saat dia custom. Selanjutnya ada tujuan dan kebutuhannya. Yang pertama, dia ini tuh ingin memiliki aksesoris yang unik dan juga berbeda dari yang lain. Juga mencari produk custom yang sesuai dengan karakter atau identitas dirinya. Selanjutnya, dia juga mau membeli hadiah personal untuk teman atau pasangannya. Yang terakhir, mendukung produk handmade lokal yang berkualitas dan juga terjangkau. Untuk motivasi pembelian dari si Nadia ini, yang pertama, desain customnya itu sesuai keinginan, produknya handmade yang unik dan juga berkualitas, harganya terjangkau dengan hasil memuaskan, cocok untuk hadiah dan koleksi pribadi, serta mendukung produk lokal dan juga UMKM yang kreatif. Di sini ada channel yang disukai dari customer persona kita. Yang pertama itu ada Instagram, TikTok, Shopee, dan juga WhatsApp. Untuk brand dan produk yang disukai dari si Nadia ini, yang pertama itu BT21, Sanrio, NCT atau BTS, journaling, studio Ghibli, aksesoris handmade, dan juga K-pop. Nah, selanjutnya ada value proposition canvas. Untuk value proposition canvas ini dari Ganci Craft hadir untuk memberikan gantungan kunci yang handmade dan juga custom yang unik, personal dan juga bermakna bagi setiap momen spesial. Untuk customer segmennya itu, jadi dari produk kami itu menargetkan pelajar, terus juga mahasiswa, komunitas, organisasi, serta masyarakat umum juga bisa menggunakan Ganci Craft ini sebagai hadiah, terus juga souvenir atau merchandise yang memiliki nilai personal dan berkesan. Untuk yang pertama itu ada hadiah personal, jadi si pelanggan itu bisa mencari hadiah yang unik dan juga memiliki nilai yang emosional untuk teman, pasangan maupun keluarganya. Yang kedua itu produknya bisa custom, jadi pelanggan bisa ngedesain sesuai dengan keinginannya, kayak contohnya itu bisa ngedesain nama, foto, karakter favorit atau juga identitas tertentu. Untuk yang ketiga ini bisa berupa souvenir dan juga merchandise, jadi pelanggan kalau membutuhkan souvenir untuk acara seperti wisuda, seminar, pernikahan, dan kegiatan organisasi itu bisa membeli si produk Ganci Craft dari kami. Oke. Terus untuk Ganci Craft juga menyediakan layanan pembuatan gantungan kunci yang handmade dan custom yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Untuk fan relievers-nya itu bisa mengatasi masalah pelanggan dengan pemesanan yang mudah melalui chat, harga yang terjangkau, terus juga desainnya yang bebas sesuai keinginan customer, serta juga proses produksi yang cepat dan berkualitas. Untuk gen creators-nya ini dari Ganci Craft ini tuh bisa menciptakan nilai lebih melalui produk eksklusif dan juga personal. Banyak juga pilihan desain, bahan premium, serta kemasan menarik yang siap dijadikan hadiah. Nah, yang terakhir ada produk atau service. Jadi Ganci Craft ini tuh merupakan gantungan kunci yang handmade dan juga custom design dengan nama, foto, karakter, logo, atau tema tertentu. Contohnya untuk berbagai kebutuhan hadiah, souvenir, dan juga bisa dijadikan merchandise. Gitu. Selanjutnya ada solusi dari
produk kami nih. Yang pertama, Ganci Craft itu hadir, yang tadi kami bilang, Ganci Craft itu hadir sebagai solusi bagi kamu yang mencari gantungan kunci handmade dan juga custom yang unik. Untuk solusi utama dari kami, yang pertama itu custom desainnya bisa sesuai dengan keinginan kamu. Yang kedua, handmade dan juga kualitasnya terjamin. Serta Ganci Craft ini tuh mudah, cepat, dan juga terjangkau. Nah, selanjutnya ada competition analisisnya. Yang pertama, untuk kompetitornya itu toko souvenir biasa. Kelebihannya itu harganya murah dan juga mudah ditemukan. Kekurangannya itu desainnya pasaran, tidak bisa custom satuan. Untuk keunggulan dari Ganci Craft ini tuh bisa desain custom sesuai keinginan pelanggan. Nah, untuk kompetitor yang kedua ini ada marketplace seperti Shopee atau juga Tokopedia. Untuk kelebihan dari marketplace ini tuh dia itu memiliki banyak pilihan produk. Untuk kekurangannya itu waktu pengirimannya bisa lama dan juga kualitasnya nggak konsisten. Dari keunggulan Ganci Craft ini tuh bisa menghasilkan produksi yang lokal, prosesnya cepat, dan juga komunikasinya juga langsung. Untuk kompetitor yang ketiga itu jasa custom online. Untuk kelebihan dari si jasa custom online ini tuh pilihan desainnya itu sangat beragam. Untuk kekurangannya minimum order, harganya juga relatif mahal. Untuk keunggulan dari Ganci Craft itu bisa melayani mulai dari 1 pieces dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya ada Lien Canvas. Untuk problem dari Ganci Craft ini, yang pertama desain gantungan kuncinya itu di pasaran monoton dan juga sulit menemukan vendor yang menerima custom satuan, serta produknya juga murah, biasanya kurang awet. Yang kedua ada customer segment. Customer segment ini dari produk kami targetnya itu bisa pelajar dan juga mahasiswa, terus juga komunitas, organisasi kampus, event organizer, UMKM, dan juga perusahaan. Untuk solusinya yang pertama, custom desainnya bisa bebas, terus juga material akriliknya premium, print on-nya juga demand, pemesanannya mudah secara online. Untuk channelsnya itu bisa pesan melalui Instagram, WhatsApp bisnis, TikTok, marketplace, dan juga pameran belajar kampus. Untuk revenue streamsnya itu penjualannya dia satuan, terus juga bisa grosir, paket souvenir event, atau merchandise komunitas. Selanjutnya ada cost strukturnya. Yang pertama akrilik, printing, ring gantungan, kemasan, ongkos produksi, dan juga promosi digital. Untuk key metricsnya itu jumlah ordernya per bulan, repeat order, conversion rate media sosial, dan juga kepuasan pelanggan. Yang terakhir ada unfair advantage. Yang pertama, dari unfair advantage ini desainnya sangat fleksibel, bisa order satuan, pelayanannya juga cepat, dan komunikasinya langsung dengan pembeli. Baik, selanjutnya ada MVP minimum viable product. Untuk produk awal kita ada Ganci Craft memulai bisnis dengan menyediakan 3 varian produk utama, yaitu yang pertama ada gantungan kunci akrilik custom nama, gantungan kunci foto, dan gantungan kunci logo organisasi event. Lalu ada fitur MVP yaitu custom design material akrilik premium, cetak full color, pemesanan mulai dari 1 pieces, estimasi pengerjaan 2-4 hari. Lalu untuk tujuan MVP-nya, ini kita ada menguji minat pasar, lalu mendapatkan masukan pelanggan dan menilai kelayakan produk sebelum memperluas variasi. Selanjutnya ada MVP validation. Target uji coba kami ada 30 pelanggan pertama dengan hasil 90% pelanggan puas, lalu 85% menyukai fitur custom, 80%-nya menyatakan akan membeli kembali, dan banyak pelanggan juga merekomendasikan penambahan pilihan pada kemasan gift. Lalu perbaikan yang dilakukan pada bisnis kami yaitu pertama menambahkan pilihan bentuk akrilik, menambah opsi gift packaging, dan mempercepat proses desain dan revisi. Lalu selanjutnya ada sales plan, yaitu ada strategi penjualan, ya kita memakai promosi melalui Instagram dan TikTok, program diskon launching, building untuk organisasi dan event, sistem reseller dan affiliate mahasiswa, promo dan repeat order. Lalu selanjutnya di sini ada periode targetnya, yaitu bulan pertama ada 50 pieces, bulan kedua ada 80 pieces, bulan ketiga ada 120 pieces, bulan keempat ada 150 pieces, dan bulan kelima ada 180 pieces, terakhir bulan keenam ada 200 pieces. Lalu selanjutnya ada go to market strategi. Jadi rancangan bisnis kita selanjutnya yaitu awareness-nya Instagram Reels, TikTok konten proses produksi, testimoni pelanggan, dan acquisition-nya promo grand opening, giveaway, kolaborasi dengan komunitas kampus, dan booth bazar. Conversion-nya ada pemesanan melalui WhatsApp, responnya cepat, desain gratis, pembayaran mudah, bisa QRIS atau transfer. Lalu ada recession-nya ada voucher pembelian berikutnya, program member, diskon repeat order, program refill pelanggan, dan expansion-nya ada menjual di marketplace kerjasama dengan organisasi kampus, menjadi vendor souvenir seminar, wisuda, atau event perusahaan. Selanjutnya ada sales forecast. Di sini ada tabel sales forecast yang kami tampilkan. Lalu selanjutnya ada forecast PNL. Di sini ada tabel forecast PNL-nya. Selanjutnya juga ada break even analysis. Di sini ada tabelnya juga. Kami mencantumkan semua semua rancangan yang kami buat, bisnis kami buat, kami cantumkan dengan tabel sini berserta dengan harganya. Lalu ada
financial project, kami juga di sini ada financial project, yaitu di sini ada tabel, dan kami juga mencantumkan pada tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Nah, lalu selanjutnya di sini juga ada unit ekonomis, yaitu kami juga ada mencantumkan tabel PN limitnya, terus per tahunnya, dan unit, dan per tahunnya berapa unit yang kami jual gitu. Baik, selanjutnya ada tim competition. Jadi yang pertama ada saya sendiri, Syifa Amelia, CEO Vendor, bertanggung jawab dalam mengendala jalan usaha. Yang kedua ada rekan saya, Selin Anggun, yaitu bekerja sebagai production dan creative manager, bertanggung jawab dalam proses desain dan produksi. Selanjutnya ada Tahara Safa dan marketing dan finance manager, dan bertanggung jawab dalam kegiatan promosi pengelolaan media sosial. Baik, seperti itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.